Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga sehat ya. Oke, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, ada baiknya kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi yang selanjutnya ya. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lah, sumber daya alam ini dibagi menjadi 3. Yang pertama menurut pembentukannya, yang kedua menurut materinya, dan yang ketiga menurut letaknya. Menurut pembentukannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang jumlahnya tidak habis, contohnya hewan dan tumbuhan. Kalau sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharukan. Nah, contohnya di sini seperti minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam menurut materinya. Dibedakan menjadi 2, sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau sumber daya alam yang abiotik itu berasal dari benda mati, contohnya seperti tanah, batu-batuan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber daya alam menurut letaknya. Ini juga dibedakan menjadi 2, sumber daya alam dari daratan dan dari lautan. Yang dari daratan itu contohnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah, dan lain-lain. Lah, kalau untuk yang dari lautan itu contohnya seperti ikan, terumbu karang, dan berbagai hasil rumput laut juga sebagainya. Potensi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama ada hutan. Hutan merupakan sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Perbandingan luas hutan Indonesia dan dunia. Lah, kita berada di urutan ke-9 ya anak-anak. Potensi sumber daya hutan. Yang pertama, memiliki kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati, seperti yang ada di gambar ya. Yang kedua, memiliki hasil hutan berupa kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Dan yang selanjutnya, persebaran jenis kayu di Indonesia ya. Bu Sulis akan menjelaskan satu persatu ya. Di situ ada rotan. Rotan itu dihasilkan dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kalau rotan, kruwing, meranti, agatis itu dari Kalimantan. Nah, kalau kayu rosmala dan akasia itu dari Jawa Barat. Meranti, kruwing, dan agatis itu dari Sulawesi. Begitupun juga dengan Papua itu sama, meranti, kruwing, dan agatis. Kayu jati itu berasal di Jawa Tengah. Kayu cendana itu dari Nusa Tenggara. Oke anak-anak, untuk materi pada hari ini cukup sampai di situ dulu ya. Untuk selanjutnya, untuk bab potensi sumber daya tambang, kita lanjutkan minggu yang akan datang. Semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Semoga ilmunya selalu bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.